Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang model akuisisi TI. Kelompok 1 yaitu ada Taufik Liju Pratama, Sylvia Sanda, Samsul Arif Hidayatullah, Maya Anggraini, dan Merza Saputra. Materi model akuisisi TI ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pengantar model akuisisi TI, yang kedua alternatif strategi investasi TI, yang ketiga model dasar outsourcing TI, dan yang terakhir yaitu ada studi kasus. Baiklah, untuk pengantar model akuisisi TI akan saya jelaskan. Akuisisi merupakan pengambilan alih kepemilikan suatu perusahaan oleh perusahaan lain, sehingga meskipun nama target perusahaan tetap ada, tetapi kepemilikannya telah beralih kepada perusahaan yang mengakuisisi. Secara garis besar, akuisisi dapat dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu related dan unrelated, yang mana perbedaan dari kategori ini terletak pada produk atau jasa yang ditawarkan. Kategori related dibagi ke dalam 2 tipe, yaitu vertically related dan horizontally related. Hubungan vertikal mengacu pada proses akuisisi pada 2 perusahaan, di mana terjadi penggabungan antara produsen atau supplier dengan distributor atau distributor dengan penjual. Hubungan horizontal terjadi jika penggabungan tersebut melibatkan perusahaan yang saling bersaing atau kompetitor. Pada kategori unrelated, dikenal pula hubungan konglomerasi atau konglomerate, di mana satu induk perusahaan mempunyai banyak perusahaan lainnya di berbagai bidang. Seperti yang terlihat pada gambar, yaitu pada kategori related terdapat vertikal, supplier atau customer, contohnya ada Merck dan Medco. Kemudian ada horizontal, yaitu kompetitor, contohnya pada Exxon dan Mobil. Kemudian pada kategori unrelated, ada hubungan konglomerat, contohnya pada perusahaan Philip Morris dan General Foods. Akuisisi TI dibuat berdasarkan alasan yang valid, melalui analisis yang tepat dan secara berkelanjutan dengan pengambilan keputusan yang jelas dan transparan. Akuisisi TI erat hubungannya dengan tata kelola TI. Tata kelola TI memberikan suatu dasar struktur yang mengaitkan dan menyelaraskan proses-proses TI, sumber daya TI, serta informasi yang dibutuhkan perusahaan dalam mengimplementasikan strateginya untuk meraih target-target yang telah dicanangkan. Akuisisi dapat didorong oleh sejumlah faktor yang berbeda, seperti pertumbuhan, efisiensi, inovasi, dan masih banyak lagi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang alternatif strategi investasi. Yang pertama yaitu cloud computing. Strategi investasi teknologi informasi saat ini yaitu salah satunya yaitu cloud computing. Teknologi ini memungkinkan sebuah organisasi tetap memaksimalkan dalam menjalankan strategi teknologi informasi yang telah ditetapkan, namun menjadi sangat optimal dalam aspek investasi karena meminimalkan capital expenditure menjadi operational expenditure. Lalu yang kedua yaitu we are the first dan we are the best. Strategi berinvestasi yang pertama yaitu we are the first, di mana memacu perusahaan untuk menyediakan dan mengimplementasikan perangkat dan teknologi baru. Lalu ada we are not the first but the best, di mana mendorong perusahaan untuk mengoptimalkan penggunaan perangkat teknologinya. Untuk keuntungan dan ancaman dari we are the first dan we are the best. Keuntungan we are the first, SDM terus berpacu untuk terus belajar beradaptasi mengikuti perkembangan. Powerful dalam membangun pencitraan perusahaan dan kepercayaan konsumen. Membuka peluang bisnis baru karena kehadiran teknologi baru. Keuntungan dari we are the best, SDM berpacu untuk terus berinovasi dan bereksplorasi sehingga pemanfaatan teknologi informasi lebih optimal.
Lalu yang kedua yaitu sangat baik dalam membangun kemampuan ekonomis perusahaan. Dan yang terakhir yaitu membuka peluang keunggulan baru berbasis cost leadership. Lalu ancaman. Ancaman dari We Are The First yaitu investasi ini membutuhkan modal yang relatif tinggi. Jika rencana tidak matang, kerugian menunggu di depan mata. Lalu SDM tidak sempat melakukan eksplorasi teknologi informasi yang ada, karena harus mengejar adaptasi terhadap kehadiran teknologi baru, sehingga pemanfaatannya kurang maksimal. Dan yang terakhir yaitu membuka peluang kerusakan karena belum friendly. We Are The Best. Ancaman dari We Are The Best ini perusahaan menjadi relatif lambat beradaptasi dengan teknologi baru. SDM, risiko gagap dan teknologi baru. Kerusakan peralatan karena habis umur operasional akan menghambat perkembangan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu perusahaan berpeluang dominan menjadi follower. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Taufik Riju Pratama, MPMG 1 FK11801. Jadi saya akan menyambung penjelasan dari kelompok kami tadi, kelompok 1, rekan kami tadi. Saya akan menjelaskan model dasar outsourcing TI. Outsourcing TI atau yang lebih dikenal outsourcing teknologi informatika. Ini outsourcing mengacu pada perolehan barang atau jasa dari penyedia luar atau luar negeri, terutama di tempat sumber internal. Ini akan melibatkan restruksi, tugas, departemen, dan proses perusahaan sesuai kebutuhan. Outsourcing bisa lengkap atau parsial, tergantung dari jenis IT, sistem, layanan, atau pasokan bahan. Outsourcing ini sendiri adalah komponen kunci dari strategi perusahaan dan dapat menghemat sumber daya, waktu, dan tenaga kerja, dan memungkinkan perusahaan untuk fokus pada kompetensi inti. Jadi di mana nanti outsourcing ini sangat berguna pada suatu perusahaan. Tapi ada kalanya juga model dasar dari outsourcing TI ini bisa menyebabkan suatu kerugian pada suatu perusahaan ini apabila salah dalam mengambil langkah. Langsung saja kita lanjutkan. Proses outsourcing itu ada 4. Yang pertama itu ada proses bisnis outsourcing BPO. Keseluruhan proses internal perusahaan dialihkan ke pihak ketiga. Jadi nanti apapun yang terjadi pada suatu perusahaan ini akan dialihkan ke perusahaan ketiga ini. Jadi semacam kerjasama atau menginvestasikan suatu dana atau barang atau jasa kayak gitu. Jadi yang kedua ada knowledge process outsourcing atau KPO. Tugas dan proses khusus di perusahaan memerlukan keahlian yang sangat khusus. Ini yang memerlukan keahlian yang sangat khusus, di mana nanti itu keahlian yang sangat khusus ini sangat berguna bagi suatu perusahaan tersebut. Kemudian selanjutnya ada transformational outsourcing. Jika konsultan ditambahkan ke dalam campuran untuk mengoptimalkan proses yang dibicarakan tentang outsourcing transformasional. Jadi nanti semacam ada kayak transformasi dari outsourcing ini. Misalnya kita mengambil langkah yang berbeda dari outsourcing ini nanti. Jadi outsourcing ini bisa diubah langkah-langkahnya, atau misalnya bukan langkah sih, seperti halnya dalam metode yang diambil seperti itu. Terus ada proses di reorganisasi dan kemudian diintegrasikan kembali atau dilanjutkan secara eksternal. Jadi nanti dirombak kembali atau dijelaskan kembali tentang reorganisasi atau diubah organisasinya dan diintegrasikan kembali atau dilanjutkan secara eksternal. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang IT outsourcing modelnya. Untuk ke berikutnya akan dijelaskan oleh rekan kami yang sudah ini nanti. Terima kasih dari saya. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan contoh IT outsourcing. Outsourcing adalah tugas dan proses yang bisa diproses secara online diberikan kepada pihak ketiga. Berbagai disiplin pemasaran, proyek desain logo dan situs web. Pengoptimalan mesin telusur atau hosting server harus disebutkan dalam konteks ini. Penyedia layanan aplikasi atau disingkat ASP, aplikasi individual juga bisa di-outsource. Sistem ERP dan CRM, aplikasi intelijen bisnis atau perangkat lunak sebagai layanan SaaS adalah area yang bisa diambil alih oleh ASP. Komputasi awan ini sebenarnya adalah contoh pengalihan layanan IT.
Namun ada model harga lainnya dan dalam beberapa kasus kondisi lebih fleksibel bagi pelanggan. Komputasi awan dapat dikaitkan dengan layanan ASP. Salah satu kelemahannya adalah data sensitif bisa disimpan di cloud. Berikutnya adalah risiko dan keuntungan. Di setiap risiko yang kami ambil pasti mempunyai keuntungan. Yang pertama, risikonya terlalu ketergantungan tinggi pada pihak ketiga, tetapi mempunyai keuntungan bisa fokus pada kompetensi inti. Dan yang kedua adalah analisis biaya yang tidak mencukupi akan menghasilkan biaya tambahan, tetapi memiliki keuntungan pengurangan biaya dan bisa menghemat biaya. Yang ketiga adalah aliran informasi antar departemen internal bisa terganggu, tetapi mempunyai keuntungan efek sinergis bisa berakibat pada berkurangnya jumlah departemen. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan masalah akuisisi Red Hat dan oleh IBM. Akuisisi Red Hat oleh IBM ini adalah akuisisi terbesar dalam sejarah perusahaan software. IBM baru saja membeli perusahaan open source Linux Red Hat sebesar 34 miliar dolar Amerika Serikat, sekitar 517 triliun. Akuisisi tersebut diklaim sebagai akuisisi terbesar perusahaan dalam bidang akuisisi perangkat lunak di dunia, mengalahkan Microsoft. IBM diketahui berada di posisi paling atas dalam hal akuisisi perusahaan software dengan nilai valuasi 34 miliar dolar Amerika Serikat. Perusahaan yang dibangun pada 1911 itu menggulir rekor yang pernah dibuat oleh Microsoft sebelumnya. Microsoft mengakuisisi sosial media untuk para pekerja profesional, LinkedIn, pada tanggal 2016 dengan total valuasi senilai 26,2 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 398 triliun rupiah. Di bawah Microsoft, ada Facebook yang mengakuisisi platform chat populer WhatsApp sebesar 22 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 334 triliun pada tahun 2014. Baiklah, itu adalah hasil presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang dan lebih, kami mohon maaf. Kepada Tuhan, kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.